selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sekarang kita masih dalam bab turunan fungsi trigonometri. Namun kita akan khusus mempelajari mengenai aturan rantai ya. Nah, sebenarnya aturan rantai pada turunan fungsi itu sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku kelas 11 kemarin ya. Cuman yang kita akan pelajari sekarang mengenai fungsi trigonometrinya saja ya. Aturan rantai tetap sama, cuma yang akan berbeda adalah mengenai fungsi trigonometri saja. Next, kita langsung saja ke pembahasannya dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai, perlu Ibu ingatkan kembali mengenai sifat-sifat turunan fungsi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis sifat-sifat turunan fungsi yang perlu kalian ingat dan selalu ingat terus ya. Kalau kalian belajar mengenai turunan fungsi, baik itu turunan fungsi aljabar pada kelas 11 ataupun turunan fungsi trigonometri pada kelas 12 ini ya. Oke, setelah kalian hafal sifat turunan fungsi ini, kita akan berlanjut ke rumus turunan fungsi trigonometri ya. Ini juga sudah Ibu bahas pada pertemuan lalu. Ada 6 jenis turunan fungsi trigonometri yang paling dasar yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan ya. Kalau kalian sudah paham mengenai sifat-sifat turunan dan rumus turunan fungsi trigonometri, Ibu yakin dalam materi aturan rantai ini kalian pasti cepat untuk menguasainya ya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan rantai. Jadi kalian masih ingat nggak bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 1 pangkat 10 ya. Tentunya kalau ini kalian kalikan sebanyak 10 kali itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Makanya diciptakanlah aturan rantai ini untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam waktu cepat. Jadi aturan rantai ini diciptakan supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan turunan dengan cepat dan lebih gampang seperti itu ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, jadi pangkatnya sangat banyak, jadi bisa kalian gunakan aturan rantai. Nah, turunan fungsi f di atas dapat ditentukan dengan menggunakan aturan rantai ya. Jadi dapat dimisalkan y itu sama dengan f dalam kurung ux. Jadi fx di sini, jadi ada yang mengatakan fx ini sama dengan y ya. Kata lain dari fx itu adalah fungsi y. Terus turunan y itu ditentukan dengan aturan rantai dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi turunan y itu ditulis sebagai y aksen sama dengan dy per dx. Jadi kata lain dari turunan y adalah dy per dx. Jadi d itu adalah diferensial ya. Kata lain dari turunan. Jadi diferensial y terhadap variabel x dx gitu ya, karena sini variabelnya x sama dengan dy per du dikali du per dx. Di sini kenapa dikatakan aturan rantai? Karena di sini dia seperti rantai nyambung ya, du-nya di sini ya. Nah, ini karena sudah sama, jadi makanya dia menjadi dy per dx ya. Atau kalau dia y aksen ini, kalau dia fx kalian tidak ubah lagi, yaitu kalau turunannya menjadi f aksen x sama dengan dy per dx juga. Jadi ini bukan dy ya, dfx ya, karena dia di sini fx ya, dfx per dx. Jadi turunan diferensial fx dari turunan fungsi fx terhadap variabel x, jadi sama dengan dfx di sini, dfx ya, dfx per du dikali du per dx. Jadi du nya ini seperti rantai seperti itu ya.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke aturan rantai yang akan kita pelajari pertama ya. Jadi kita akan masuk ke aturan rantai yang berbentuk AX plus B atau AX min B. Jadi AX plus minus B ya, baik itu sin, cos, tan, kotan, sek, dan kosek. Jadi Ibu berikan dulu pembahasan yang awal ya. Jadi Ibu ambil dulu contoh yang pertama. Ibu akan cari turunan pertama dari fx sama dengan sin dalam kurung ax plus b. Kita bisa menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan pertama dari sin dalam kurung ax plus b ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memisalkan yang ada di dalam kurung ini alias sudutnya ini ya. Jadi dimisalkan dengan huruf U sama dengan AX plus B. Setelah kalian misalkan dengan U, kalian cari turunannya ya. Jadi U aksennya, jadi itu sama dengan DU per DX karena dia variabelnya X, sama dengan A ya. Jadi AX plus B turunannya adalah A. Setelah kalian misalkan, kalian ganti. Jadi fx sama dengan sin ax plus b. Jadi kalian ganti ax plus b ini dengan u ya. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa kata lain dari fx atau itu sebagai y ya. Bisa disebut y, bisa disebut fx. Jadi fx sama dengan y sama dengan sin u. Jadi ax plus b ini ganti dengan u. Setelah kalian ganti AX plus B nya dengan pemisalannya, kemudian kalian cari turunannya. Jadi Y aksennya ya. Y aksen sama dengan DY per DU, itu sama dengan cos U. Jadi turunan sin U adalah cos U. Nah, setelah itu kalian gunakan rumus aturan rantai yang tadi ya. Jadi Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ini di sini aturan rantainya ya, saling nyambung ya. Kemudian kalian ganti DY per DU itu ganti dengan cos U ya. Jadi cos U terus DU per DX kalian ganti dengan A ini. Dikalikan ya. Jadi DY per DX nya sama dengan A nya kalian bawa ke depan karena dia berupa angka ya, dikali dengan cos U. U nya ini kalian ganti kembali dengan pemisalan di awal yaitu AX plus B. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan sin dalam kurung AX plus B adalah A dikali cos dalam kurung AX plus B ya. Ini baru satu saja yang Ibu cari. Nanti kalian bisa cari turunan pertama dari masing-masing sudut ini ya, cos, tan, kotan, sek, kosek dengan menggunakan aturan rantai seperti ini ya. Oke, supaya lebih jelas lagi kita masuk ke contoh soal yang pertama ya, mengenai bentuk AX plus B tadi. Jadi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos dalam kurung pi dikurangi 3x. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memisalkan ya. Memisalkan sudutnya ini pi dikurangi 3x ini dengan u. Kemudian kalian cari turunan u ini yaitu du per dx ya, sama dengan min 3. Terus setelah kalian misalkan, kalian ganti. Jadi fx di sini Ibu ganti dengan y ya. Jadi Ibu tulis ini y sama dengan cos u. U ini dapatkan dari pemisalan yang ini ya. Di pi dikurangi 3x ini ganti dengan u. Kemudian setelah kalian ganti y nya dengan sama dengan cos u, itu kalian cari turunan y nya ya. Jadi y aksen ini sama dengan dy per du. Kenapa du? Karena di sini variabelnya u. Jadi sama dengan turunan dari cos u adalah min sin u ya. Setelah itu kalian gunakan rumus aturan rantai yang tadi ya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Jadi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du. Nah, dy per du karena kita tadi misalkan dengan huruf u ya. dy per du dikali du per dx.
Kemudian kalian ganti dy per du nya dengan min sin u, terus du per dx nya dengan min 3. Setelah itu kalian kalikan. Di sini karena di sini min jadinya plus ya. 3-nya kita bawa ke depan jadi plus 3 dikali sin u ya. Setelah itu kalian ganti u-nya kembali seperti awal ya. U-nya yaitu pi dikurangi 3x. Jadi untuk contoh soal yang pertama ini turunannya adalah 3 sin dalam kurung pi kurang 3x ya. Ini jawabannya. Oke. Lanjut sekarang ke aturan rantai yang berbentuk sin berpangkat ya, berpangkat n, cos berpangkat n, tan berpangkat n, kotan, sek, kosek yang berpangkat n dengan bentuk sudut yang sama yaitu ax plus minus b ya. Di sini Ibu ambil contoh turunan pertama dari fx sama dengan tan pangkat n dari ax plus b ya. Sama seperti tadi kita menggunakan aturan rantai ya. Jadi hal yang pertama kali kalian lakukan adalah, nah di sini tan fx ini Ibu misalkan dengan y ya. Jadi fx ini Ibu ganti dengan y sama dengan tan pangkat n ax plus b. Nah tan pangkat n di sini Ibu ubah bentuknya menjadi tan dalam kurung ax plus b berpangkatkan n. Jadi tan pangkat n dalam kurung ax plus b ini sama dengan tan dalam kurung ax plus b berpangkatkan n. Jadi ini bentuk lainnya ya. Setelah kalian ubah ke dalam bentuk ini, baru kalian misalkan sekarang. Jadi kalian misalkan adalah tetap yang di dalamnya ini ya, sudutnya ini kalian misalkan ax plus b ini dengan huruf u. Kemudian kalian cari turunannya du per dx. Jadi turunan dari ax plus b adalah a ya. Setelah itu kalian misalkan juga tan u ya. Tan u-nya dengan v. Ya, di sini yang tan dalam kurung ax plus b ini dengan v ya. Pokoknya dengan huruf yang lain selain u. Jadi V ini sama dengan tan U. Kenapa tan U? Karena AX plus B ini sudah kita misalkan dengan U. Jadi tan U ya. Setelah itu kalian cari turunan V ini yaitu dV per DU. Jadi turunan dari tan U adalah sek kuadrat U ya. Setelah itu kalian ganti Y-nya ya. Jadi Y sama dengan tan dalam kurung AX plus B pangkat N ini kalian ganti dengan pemisalan yang tadi. Jadi tan AX plus B ini dengan V ya. Kemudian berpangkatkan N ya. Setelah itu kalian cari DY per DV nya alias turunan dari Y aksen Y-nya ya, yaitu Y aksen. Atau kata lainnya DY per DV. Sama dengan, nah ingat, kita bisa memakai konsep turunan dasar ya. Jadi pangkatnya N ini dibawa ke depan, dikalikan V pangkatnya dikurangi 1, seperti itu ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, kita buat dulu rumusnya ya. Jadi Y aksen sama dengan DY per DX tetap ya, karena dia variabelnya X dan di awal kita misalkan dengan Y ya. Jadi DY per DX sama dengan kita mulai dari DY dulu ya, DY per DV, yang ini DY per DV. Setelah itu dikali, nah karena di sini DV harus di sini di atasnya DV juga ya, jadi DV per DU. Setelah itu dikali, nah karena di sini DU berarti DU di sini juga di atasnya. Jadi DU dikali DX. Jadi DY per DX sama dengan DY dikali DY per DV dikali DV per DU dikali DU per DX. Asal dia bentuknya sudah seperti rantai seperti ini, berarti rumus kalian sudah benar ya. Kemudian kalian masukkan satu-satu komponen pentingnya ya. Jadi DY per DV adalah ini ya,
N dikali V pangkat N dikurangi 1 yang ini. Terus dV per du nya yaitu sek kuadrat U. Nah ini kalian masukkan. Terus du per dx nya adalah A. Sini kalian masukkan. Kemudian kalian pindahkan. Jadi A di sini dia pasti berupa angka ya. Bawa ke depan. Jadi A kali N dikali. Nah, V di sini kita rubah ya ke bentuk awalnya. V di sini adalah tan ya. Tan yang berpangkat N kurang 1 ya. Kemudian sudutnya kita tulis U ya, karena dia tan U ya, dikalikan dengan sek kuadrat U, yaitu ini. Kita pindah ke belakang ya. Setelah itu dia akan menjadi U nya kita rubah ya ke bentuk awal, ke awal lagi ya. Jadi A kali N dikali tan pangkat N kurang 1 AX plus B dikali sek kuadrat dalam kurung AX plus B. Jadi turunan pertama dari tan pangkat N AX plus B adalah yang ini ya, jawaban akhirnya. Nanti kalian juga bisa coba-coba untuk mencari turunan pertama dari sin, cos, kotan, sek, dan kosek dengan menggunakan rumus dan konsep yang sama seperti ini ya. Oke, supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh yang kedua ya, untuk bentuk yang berpangkat ini. Jadi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan tan pangkat 4 dari 2x min 3 ya. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah di sini ibu mengubah fx-nya menjadi y ya. Jadi fx sama dengan y sama dengan tan pangkat 4 2x min 3. Ya, di sini ibu rubah. Jadi tan pangkat 4 2x min 3 ini menjadi tan 2x min 3 yang dipangkatkan 4 ya. Setelah kalian rubah, kalian misalkan. Jadi yang kalian misalkan adalah sudutnya ini ya, 2x min 3 ini kalian misalkan dengan huruf U. Setelah kalian misalkan, kalian cari turunannya. Turunan dari U yaitu du per dx. Jadi turunan dari 2x min 3 adalah 2 ya. Setelah kalian misalkan, kalian rubah tan 2x min 3 ini, kalian misalkan juga ya tan 2x min 3 ini dengan huruf V ya. V sama dengan tan U. U ini didapatkan dari pemisalan yang awal ini ya, 2x min 3 berubah jadi U. Kemudian kalian cari turunan V yaitu dV per du sama dengan turunan dari tan U ya. Tan U turunannya adalah sek kuadrat U ya. Setelah kalian lakukan langkah yang kedua, ada langkah yang ketiga yaitu kalian mengubah Y ini ya, yang tan yang sudah kita pangkatkan ini menjadi pemisalan lagi. Jadi kalian sudah memisalkan tan U dengan V, berarti ini tan U yang berpangkat 4, jadinya V pangkat 4 ya. Terus kita cari turunan Y nya, dy per dv. Karena sini variabelnya V ya, sama dengan pangkatnya dibawa ke depan, ingat, dikali V pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1 ya. Ini akan menjadi 4 dikali V pangkat 3 ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per dv dulu dikali dv per du dikali du per dx. Kita cek bentuknya sudah seperti rantai. Oke, kalau sudah seperti rantai berarti rumus kalian sudah benar ya. Selanjutnya kita masukkan komponennya ya. Jadi dy per dv sama dengan, di sini Bu masukkan 4 kali V pangkat 4 dikurangi 1. Di sini Bu masukkan, terus dv per du nya sek kuadrat U, terus du per dx nya 2 ya.
Terus kita kumpulkan yang mana bisa kita kalikan terlebih dahulu ya. Sini 2-nya Ibu pindahkan bawa ke depan ya. Jadi 2 kali 4 dikali tan. Sini Ibu rubah langsung ya. V-nya dengan tan. Tan 4 dikurangi 1 U ya. Jadi V ini adalah tan U. Di tan 4 kurang 1 U dikali sek kuadrat U ya. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 4 ini 8. Terus ini kita cari hasilnya 4 kurang 1 dapat 3. Jadi tan pangkat 3. U ini kita ganti kembali seperti awal yaitu 2x min 3 dikalikan sek kuadrat U. U ini kita ganti juga dengan 2x min 3 ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah yang ini ya. 8 tan pangkat 3 2x min 3 dikali sek kuadrat 2x min 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga ya, supaya lebih paham. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2 sin pangkat 3 dan 2x. Sama seperti tadi konsepnya ya. Jadi kalian rubah dulu sin pangkat 3 2x ini menjadi sin 2x yang dipangkatkan 3. 2 ini terpisah ya, karena ini 2 dikali sin pangkat 3 2x. Jadi 2 ini terpisah. Jadi yang dipangkatkan hanya sin 2x nya saja ya, dipangkatkan 3. Setelah kalian pangkatkan, ubah ke dalam bentuk pangkat. Kalian misalkan, jadi yang kalian misalkan di sini adalah mulai dari sudutnya dulu ya. Sudutnya yaitu 2x. Itu pemisalannya dengan huruf U. Setelah itu kalian cari turunannya. Jadi du per dx, turunan dari 2x adalah 2 ya. Setelah kalian misalkan dari sudut, lanjut ke pemisalan sin 2x ini ya. Di sin 2x yaitu sin U. Jadi 2x ini dengan U ya. Jadi dengan huruf V, jadi V sama dengan sin U. Setelah itu kalian cari turunan V yaitu dV per du. Jadi turunan dari sin U adalah cos U ya. Setelah itu kalian misalkan lagi seluruhnya. Jadi secara keseluruhan ini ya, di 2 sin 2x pangkat 3. Jadi Y sama dengan 2 dikali, karena tadi kalian misalkan sin U nya dengan V, berarti V pangkat 3 ya. Sin 2x yaitu dengan sin U berarti V ya, V pangkat 3. Setelah itu kalian turunkan, cari turunan dari Y ini yaitu dy per dv sama dengan pangkatnya dibawa ke depan, jadi 3 kali 2 dikalikan V pangkatnya dikurangi 1, jadinya hasilnya adalah 6 V pangkat 2 ya. Setelah selesai kalian memisalkan ini, langsung masukkan ke dalam rumus ya. dy aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Jadi kita lihat bentuknya sudah seperti rantai ya. Oke, masukkan sekarang komponen pentingnya ya. dy per dv nya yaitu 6v kuadrat dikali dv per du nya adalah cos u, du per dx nya adalah 2 ya. Selanjutnya kalian kalikan 2 ini ibu bawa ke depan, jadi 2 kali 6 dikali V ini ibu rubah ke bentuk awalnya yaitu sin kuadrat U, karena V kuadrat jadi sin kuadrat U dikali cos U ya. Setelah itu dikalikan 2 kali 6 hasilnya 12, sin kuadrat U, U nya berubah menjadi 2x, jadinya sin kuadrat 2x dikali cos U, U nya berubah menjadi 2x, jadi cos 2x ya. Jadi jawaban untuk contoh soal nomor 3 sudah selesai sampai di sini ya. Kalau misalnya soalnya isian, boleh menjawab sampai di sini sudah benar ya. Kalau nanti kalian temukan soal pilihan ganda atau pilihan objektif tapi tidak ada jawabannya seperti ini, berarti harus kalian rubah lagi ya, harus
kalian sederhanakan dengan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri ya, yang banyak itu ya, yang sudah kita pelajarin pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini yang Ibu rubah adalah Ibu pecah 12-nya dengan sin kuadrat 2x-nya ya. Jadi 12 ini menjadi 6 sin 2x. Jadi 12 ini Ibu jabarkan menjadi 6, di sini 2. Sin kuadrat 2x ini menjadi sin 2x, di sini sin 2x ya. Dikali cos 2x-nya tetap ya. Nah, di sini yang bisa kita rubah adalah 2 sin 2x dikali cos x, itu memakai rumus sin 2 alfa ya, sin 2a. Bisa kalian lihat kembali rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian catat pada pertemuan lalu ya. Jadi dia akan menjadi 6 sin 2x dikali sin 4x. Sudah selesai. Jadi inilah bentuk sederhana dari 12 sin kuadrat 2x dikali cos 2x. Apabila ini tidak ada jawaban di pilihan ganda, berarti inilah jawabannya ya. Oke, setelah kalian sudah memahami caranya dengan sangat detail yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi trigonometri ini supaya bisa cepat selesai tapi benar, seperti itu ya. Jadi kita masih di contoh soal nomor 3, Ibu pakai. Jadi Y sama dengan 2 sin pangkat 3 2x. Kita akan mencari turunannya ya. Jadi ada caranya, istilah yang Ibu sudah dapatkan, yaitu pangkat sudut trigonometri ya. Jadi pangkat sudut trigonometri bisa kalian singkat PASUTRI ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, kita tulis dulu Y aksen. Nah, di sini kita ambil dulu pangkatnya ya. Dalam soal turunan trigonometri ini pangkatnya adalah 3 ya. 3 ini kita bawa ke depan dikalikan dengan 2 sin. Nah, ini pangkatnya dikurangi 1 memakai konsep turunan dasar waktu kelas 11 ya. Pangkat dibawa ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Terus sudutnya juga mengikuti ya, 2x. Ini yang merah ini adalah konsep pangkat ya. Setelah itu sudutnya di sini adalah 2x. Jadi kita cari turunan dari 2x ini berapa, yaitu 2 ya. Dikalikan, ini kali ya. Terus kita masuk ke trigonometri. Trigonometri di sini adalah sin, cos, tan, kotan, kosek, sekan, seperti itu ya. Jadi di sini trigonometrinya adalah sin 2x ya. Jadi turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Tanpa memperdulikan pangkat di sini ya. Jadi sin 2x saja kita lihat. Jadi turunannya adalah cos 2x. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, sehingga dia akan menjadi ini 3 kali 2 6 ya. Terus ini 2 ini Ibu bawa ke depan jadi 6 kali 2. Terus ini 3 kurang 1 dapat 2, jadi sin kuadrat 2x dikali cos 2x. Sehingga dia akan menjadi jawabannya sama seperti tadi ya. 12 sin kuadrat 2x dikali cos 2x ya. Sudah selesai. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Caranya sama seperti tadi ya, menyederhanakannya. Jadi Ibu pecah 12 ini menjadi 6 sama 2 ya. Terus sin kuadrat 2x ini Ibu jabarkan menjadi sin 2x dan sin 2x. Terus cos 2x nya tetap cos 2x. Sehingga dia akan menjadi 6 sin 2x dikali sin 4x ya. Ini yang bisa dirubah dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang banyak itu ya. Jadi sin 4x perubahannya. Oke, inilah bentuk sederhananya dari
12 sin kuadrat 2x dikali cos 2x ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Masih juga bisa menggunakan cara cepat ya, supaya kalian lebih paham cara cepatnya. Ditentukan turunan pertama dari Y sama dengan sek kuadrat 3x ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah pangkat, sudut, dan trigonometri, pasutri, seperti itu ya. Kita jawab. Di aksen sama dengan kita mulai dari pangkatnya ya. Pangkat dibawa ke depan, terus pangkat dikurangi 1, sudutnya ngikut. Ini yang merah, ini pangkat, konsep pangkat ya. Di pangkat bawa ke depan, pangkat kurang 1, ini tetap 3x nya. Terus sudutnya di sini adalah 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Terus trigonometrinya di sini adalah sek 3x. Jadi kita turunkan sek 3x itu berapa? Yaitu sek 3x dikali tan 3x. Turunan dari sek itu adalah sek tan, seperti itu yang ini ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 3 ini bawa ke depan, jadi 3 kali 2 sek, 2 kurang 1 jadi sek pangkat 1 ya. Bisa ditulis bisa tidak ya. Di 3x dikali sek 3x dikali tan 3x ya. Setelah itu kita sederhanakan lagi, 3 kali 2 menjadi 6. Nah, karena di sini seknya double, jadi sek 3x dikali sek 3x dia akan menjadi sek kuadrat 3x ya. Terus dikali tan 3x. Jadi inilah jawaban dari contoh soal yang keempat ya. Oke, 4 soal tadi Ibu rasa belum cukup ya. Supaya kalian lebih paham lagi tentang aturan rantai, Ibu tambahkan lagi ya contoh soal tambahan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kelima. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 4 kali cos 8x ya. Jadi seperti biasa kita misalkan, yang kita misalkan adalah di sini 8x-nya ya. Jadi dengan huruf U. Setelah itu kita cari turunan U, yaitu du per dx sama dengan 8. Kemudian Y sama dengan 4 cos x ini 4 cos 8x ini 8x nya kita rubah menjadi U ya. Jadi Y sama dengan 4 cos U. Setelah itu kita cari turunannya. Jadi dy per du, turunan dari y nya ya. Jadi 4 cos u nya diturunkan ya. Jadi turunan dari cos u adalah min sin u. Jadi turunannya adalah min 4 sin u ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dy per dx atau y aksennya di sini ya. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Kita lihat di sini bentuknya sudah seperti rantai ya. Jadi kita masukkan dy per du nya adalah min 4 sin u. Kita ganti di sini min 4 sin u dikali du per dx nya adalah 8. Selanjutnya kita kalikan 8 dengan min 4 sehingga dia akan menjadi min 32 sin u ya. Sin u ya tetap. Terus u nya ini kita rubah. Kalau sudah bentuknya paling sederhana, u nya sudah kita rubah ke dalam bentuk asalnya ya. Jadi u itu adalah 8x. Jadi jawaban untuk contoh soal nomor 5 adalah min 32 sin 8x ya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang ke-6. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2 sin dalam kurung min 3x kuadrat plus 2. Kita lihat dari atas dulu ya. Yang kita misalkan di sini adalah min 3x plus 2 dengan huruf U. Terus kita cari turunan U-nya ya. Jadi du per dx sama dengan, dari mana dapat min 6? Ini ya, 2-nya dibawa ke depan, jadi 2 kali min 3 x pangkatnya dikurangi 1, jadinya 2 kali min 3 adalah min 6 x
2 dikurangi 1, 1 jadi X saja ya. Terus Y sama dengan 2 sin min 3x kuadrat plus 2 ini dirubah menjadi Y sama dengan 2 sin U ya. Terus kita cari turunan Y-nya, yaitu dy per du sama dengan turunan dari sin U adalah cos U. Jadi turunan 2 sin U adalah 2 cos U ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya, ini rumusnya. Terus kalian masukkan dy per du nya adalah 2 cos U, kalian masukkan. Terus kalian ganti du per dx nya dengan min 6x. Nah, terus kalian kalikan min 6x ini dengan 2, sehingga dia akan menjadi min 12x ya, dikalikan cos U. Terus kita rubah ya U ini ke dalam bentuk aslinya, sehingga dia akan menjadi min 12x dikali cos dalam kurung min 3x kuadrat plus 2. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 6 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya, yang ke-7. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3 sek X pangkat 5 ya. Nah, di sini yang kita misalkan adalah X pangkat 5. Jadi dengan huruf U. Selanjutnya kita cari du per dx nya sama dengan 5-nya dibawa ke depan, terus 5-nya dikurangi 1, sehingga dia akan menjadi 5x pangkat 4 ya. Terus kita ganti Y sama dengan 3 sek X pangkat 5 ini dengan Y sama dengan 3 kali sek U. Jadi karena X pangkat 5 nya sudah kita misalkan dengan U tadi ya. Terus kita cari turunan Y nya, yaitu dy per du, karena dia variabelnya U ya, sama dengan turunan dari sek U adalah sek U tan U. Jadi 3 sek U turunannya adalah 3 kali sek U tan U ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini sudah seperti rantai bentuknya ya. Kita masukkan dy per du nya, yaitu 3 sek U dikali tan U. Masukkan ke sini. Terus du per dx nya 5x pangkat 4 dimasukkan ke sini. Terus kita kalikan 5x pangkat 4 ini dengan 3 ya, sehingga dia akan menjadi 15x pangkat 4 dikali sek U kali tan U ya. Kemudian kita ganti U-nya ya dengan X pangkat 5, X pangkat 5. Sehingga jawaban untuk contoh soal nomor 7 adalah 15X pangkat 4 dikali sek X pangkat 5 dikali tan X pangkat 5. Sudah selesai ya. Oke, gimana dengan pembahasan Ibu tadi? Semoga semuanya paham dan dapat dimengerti dengan baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung melalui WA, atau kalian bisa putar ulang kembali video pembelajaran ini ya. Jadi jangan takut untuk bertanya ya. Jadi kalau malu bertanya ya saat di jalan. Semoga kalian masih semangat untuk belajar ya. Tetap patuhi protokoler kesehatan, tetap jaga kesehatan agar kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan lagi ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi.